Ya, thank you ya. Oke, lanjut. Kalau saya justru waktu kenal dunia trading itu trading option saya. Stock option US. Oh, jangan. Itu booming. Dulu booming. Tahun 2014-an. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti financial planning apa segala macem ya kan, dana pensiun apa. Saya dulu basicnya guru soalnya, jadi nggak ngurusin kayak gitu-gitu. Tertarik ikut tradingan, stock option, ya sudah saya ikut di sana. Dan seperti yang kita semua tahu ya, kebanyakan trader awal-awalnya kehilangan semua uangnya, termasuk saya. Jadi waktu itu saya 2000 US dollar. 2000 waktu itu kira-kira 25 juta. Waktu itu masih sekitar 12,5 ya. kan dolar. Tapi saya nggak langsung nyerah gitu aja Pak Ade. Tetap saya tetap saya tekuni gitu loh. Karena saya yakin waktu itu gini, saya belajar trading memang tujuannya sebenarnya kan uang kan ya. Hampir semua orang kalau trading itu tujuannya adalah nyari cuan, nyari duit gitu loh. Tapi sebenarnya ya setelah saya lakukan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai sekarang, justru berkat terbesar dari trading itu bukan uang loh Pak Ade. Tapi lebih ke perubahan karakter. Jadi saya sangat setuju sekali kalau Pak Ade tadi ngomong, saya harus puasa dulu karena nanti saya harus butuh konsentrasi, saya butuh fokus, saya butuh konsentrasi tinggi, pikiran yang fresh. Setuju banget, gitu loh. Karena gini ya, kalau dalam dunia kita sehari-hari ini, kalau saya mau berlatih disiplin, itu godaannya banyak banget. Contohnya nggak usah jauh-jauh deh. Ketika kita nyetir aja deh, mau nggak kita taati rambu-rambu lalu lintas itu? Kadang kalau dilarang putar balik, tapi kalau nggak putar balikannya sana jauh, putar balik sini aja, gitu kan ya. Biasanya kan gitu kan ya kita ya. Ada Pak Polisi, ternyata jalannya rame, jadi kita masih nggak ngelanggar gitu loh, sungkan kalau melanggar, gitu kan ya. Tapi kalau di dunia trading nggak ada yang namanya polisi ya. Bukan polisi yang maksudnya yang melindungi dana kita atau apa, bukan itu ya. Maksudnya polisi yang akan memperingatkan kita atau polisi yang akan menilang kita kalau kita melakukan kesalahan yang di luar jalur maksudnya. Nah itu tidak ada. Jadi benar-benar saya dan market gitu ya. Jadi itu benar dan market ini kan nggak bisa kita salahkan ya Pak Ade ya. Apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Karena market itu bisa kita komplain. Dan sampai kapanpun kita tetap akan jadi muridnya market. Karena market itu dinamis. Iya, nggak bisa kita komplain, nggak bisa kita protes gitu ya. Jadi yang terjadi antara saya melawan diri saya sendiri. Gimana saya harus bisa disiplin, gimana saya harus bisa sabar nunggu, gimana saya harus benar-benar fokus, benar-benar priority gitu ya, menentukan prioritas hidup. Nah, segala macam training yang saya lakukan ketika trading ya, ketika open market gitu, itu secara nggak langsung kebawa ke kehidupan sehari-hari saya, gitu ya. Saya itu paling nggak seneng ya. Saya itu setiap orang itu kan punya red button ya. Red button kalau yang dipencet gitu langsung ngamuknya setengah mati gitu ya. Kalau saya itu red button saya itu adalah kalau pas ke restoran pesen makanan favorit saya, keluarnya lama, itu red button saya. Saya bisa ngamuk setengah mati gitu loh ya. Tapi sejak saya trading, itu kebiasaan-kebiasaan jelek seperti itu, red button saya ketika misalkan ada orang restorannya rame, pelayannya nyajikannya terlambat, saya lambat laun sudah mulai bisa sapa. Nyetir pun ya gitu. Biasanya kalau Surabaya itu kan juga macet ya, sama kayak Jakarta ya. Gitu ya, motor. Iya, biasanya yang tantin sekarang. Silakan. Saya kan banyak ngalahnya kalau di jalan gitu. Gara-gara apa ya? Gara-gara trading itu. Nggak ada gunanya, gitu kan ya. Karena apa ya? Karena, capek sendiri kalau ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting. Itu saya latihannya di trading justru. Jadi aneh ya. Jadi memang kalau dibilang sekali menyelam, 2-3 pulau terlampaui itu benar sekali gitu loh. Jadi selain memang dapat duit,
juga perubahan karakter. Itu yang terutama. Betul. Itu yang ini Mas Bagus Dwi. Memang benar trading bisa merubah karakter seseorang. Nah, ini seperti pedang bermata dua ini. Merubah karakter seseorang menjadi lebih baik atau menjadi lebih tidak karu-karuan. Gimana Mas Bagus BMW-nya? Dapat dari trading tuh. Temennya Pak Ade. Temennya Iya. Pak Ade ya. Ya, jadi bisa merubah karakter seseorang menjadi lebih baik atau ya lawan katanya gitulah ya. Itu balik ke pribadi kita masing-masing. Gitu sih. Itu kalau trading ya. Jadi saya tetap mempraktekkan keduanya Pak Ade. Baik trading maupun investing. Kalau investingnya investasi tanah apa harus hutang atau cukup dengan menabung. Nanti ya, Mas Prince tolong ditaruh di ini aja ya, ditaruh di tanda tanya itu loh. Biar nanti nggak tenggelam chatnya. Kalau saya tetap ada porsi tersendiri untuk trading dan juga untuk investing. Untuk trading sendiri, saya alokasikan sekitar 5%, Pak Ade. Nggak banyak, 5% dari semua bulanan saya itu. Selebihnya, kalau misalkan itu sepiring nasi Padang, ya nasinya saya itu ya ETF itu, ETF-nya S&P 500. Itu nasinya, porsi terbesarnya di situ. Nah, untuk supaya nggak bosen ya, karena investing itu jujur Bapak Ibu, teman-teman saudara semua sangat membosankan. Bener ya Pak Ade ya? Soalnya nggak ngapa-ngapain. Taruh aja wes. Sudah. Bahkan saya itu sangat apa ya, nggak pernah lihat kok portfolio saya yang itu loh ya. Kecuali kalau memang ada rame-rame di US market gitu ya. Baru saya lihat kayak bulan-bulan Oktober kemarin itu kan lagi turun-turunnya itu ya saya ikut mantengin juga malam-malam. Bukan karena ya teman-teman ya. Bukan karena saya takut nilai investasi saya turun ya, bukan karena saya takut nanti loss-nya gede apa segala macam, enggak ya. Karena yang saya taruh ini kan di S&P 500, itu kalau turun, itu efeknya itu besar banget buat dunia gitu ya, buat Amerika. Iya, jadi ngerti ya Pak Ade ya, bukan nilai investasi saya yang saya khawatirkan, tapi ya nasib dunia ini gimana gitu loh, kalau memang benar-benar turunnya terus nggak bisa naik lagi. Jadi kan krisis kan ya. Nah, gitu sih. Itu jadi pengalaman saya seperti itu. Saya praktekkan keduanya. Trading ya iya, investing ya iya. Tapi kalau untuk tradingnya saya lebih ke pasar berjangka sih, ke forex. Berjangka. Stock option sudah enggak lagi karena butuh modalnya ya lumayan ya. Langsung pasang 4 kaki. Kalau saya bukan karena mod, tetapi karena di Muslim option itu nggak boleh. Oh gitu, nggak boleh. Sebenarnya option itu chance kita untuk profit banyak itu lebih bisa daripada trading di futures market. Apalagi kita tahu yang namanya butterfly. Waduh. Butterfly, iron thunder. Intinya dapat, analisanya benar, wah gila itu bisa 100%. Nah, tapi sekali lagi karena saya Muslim itu tidak boleh di agama kami. Ya, saya cuma lihat aja. Iya. Lagian itu juga susah loh ternyata, ya kan? Kalau kebanyakan orang yang di Indonesia, di Surabaya, nggak tahu ya di Indonesia, di Surabaya pengajarnya itu belinya cuma 1 kaki aja gitu loh. Naked option, nggak ada pasangannya. Jadi cara mereka trading itu ya cuma kayak jual beli biasa gitu loh. Sedangkan mereka punya ini ada expired date-nya, terus macem-macem lah, komponen-komponennya gitu loh, rumit banget. Betul. Jadi setelah itu saya putuskan daripada ribet gini ya wis mending ke forex aja, pasar berjangka gitu loh. Iya, pakai alpha beta. Nah, kalau di forex enak udah. Iya. Kalau di option ini bukan binary option ya teman-teman ya, stock option jadi beda. Bener-bener beda atau different. Ya. Gara-gara tanda kutip itu. Nanti asumsinya beda lagi nih. Iya loh, jadi waktu itu saya kan ya cerita-cerita, saya tradingnya
stock option. Oh, yang itu ya belum. Binary option, oh bukan, beda. Jadi gitu sih Pak Adi, tetap kalau saya sih ya investing yang nomor satu, baru yang keduanya yang trading. Untuk nambah, untuk menyalurkan ini loh, menyalurkan energi kita. Karena kalau nggak disalurkan ini, bener ya. Karena kalau nggak disalurkan ini nanti butuh pelampiasan, macam-macam nanti ya. Yes, mending di trading aja. Kalau saya sih gitu. Ya, semoga membantu teman-teman semuanya. Menarik berarti kalau iya, karena gini Pak Adi, kalau saya sih lebih ke mindset ya. Saya dulu sempat menjadi pengajar juga. Gini loh, saya ceritain ya, ini buat teman-teman semua ya. Ini ke mindset juga ya. Saya tuh punya ini ya, member di pengajaran trading itu orangnya kelihatan kalau kusuk gitu loh, kalau beribadah di dahinya itu sampai ada bekasnya gitu kan, berarti kan kalau ibadah kan rajin gitu ya. Dia itu sampai gini loh, tanya ke saya, Pak Victor, saya ini kok mus terus ya. Guys Pak, sini Pak, mana ininya apa hasil tradingnya itu kan saya suruh ngerekap gitu loh, kayak masuk di mananya, keluar di mana gitu loh. Nah sebenarnya itu kita waktu itu praktekkan scalping yang profit cepat gitu loh. Nah, dia itu sebenarnya sudah tahu itu saatnya untuk take profit, saatnya untuk keluar gitu loh, ambil profitnya, tapi nggak dilakukan, ditunggu dulu. Pak, ini kenapa Pak? Alasan dia, oh waktu itu mungkin saya lagi ke toilet Pak Victor. Nah, besoknya ini kok loss lagi, oh iya waktu itu saya lagi makan. Alasan. Nah, setelah saya alasan itu memang kuat kok. Iya, saya kan mantan guru sekolah, jadi saya tahu gitu loh, ini ada yang nggak beres ini. Saya gali terus, saya gali terus, saya tanya terus. Ternyata saya menemukan bahwa dia itu tidak menggunakan kata profit atau loss, tapi dia kata yang dipilih itu menang dan kalah. Ya, profit bukan pakai profit dan loss, tapi menang dan kalah. Gitu loh. Jadi di dalam mindset dia, kalau dia menang berarti ada yang kalah. Dan yang menang ini kan dapat profit, dapat duit tuh. Duitnya dia dapat dari yang kalah. Jadi mindsetnya dia seperti itu. Meskipun sudah tahu, oh ini saatnya untuk keluar nih, dapat profit nih, nggak diambil Pak Ade. Karena dia sungkan sama orang yang kalah itu menurut dia gitu loh. Wow. Nah, terus akhirnya ya karena saya memang apa ya terbiasa orang konsultasi apa segala macam, saya memang sudah terbiasa dengan itu. Jadi saya hapus itu mindsetnya. Berarti ada yang kalah dong Pak. Kalau saya menang berarti ada yang kalah. Kalau saya untung berarti ada yang rugi Pak. Terus saya analogikan dengan berdagang emas gitu loh. Pak, kalau emas gimana Pak? Kalau Bapak jual ke saya, ya singkat cerita gitu ya. Bapak beli di saya harga murah, terus Bapak jual ke saya harganya naik tinggi, kan saya juga bayar ke Bapak. Kalau kayak gitu gimana Pak? Kan sama aja sebenarnya kayak gini. Kalau gini ya, hal itu memang merugikan kalau yang kita tradingkan atau kita perdagangkan itu barangnya cuma satu gitu loh. Tapi ini kan barangnya muter gitu ya. Jadi jangan khawatir Pak, Bapak itu sebenarnya tidak merugikan siapapun gitu loh kalau ngambil profit. Oh iya. Dan kita uang punya berapa sih? Itu juga masih sama kayak sebutir debu. Iya. Jadi setelah saya kasih pengertian gitu, ya tradingnya sudah mulai membaik waktu itu. Jadi teman-teman di sini jangan dipikir ya teman-teman ya, kalau mau trading itu ilmunya ya, skillnya itu skill yang luar biasa ya, skill yang ilmu yang kayak gimana, yang dari luar angkasa, bahkan enggak ya. Prinsipnya itu sebenarnya sama kayak dagang, bener ya Pak Ati ya? Nah, trading iya, ya. betul. Misalkan kalau trading di forex gitu ya, misalkan lotnya berapa? 0,1, oh take profitnya mungkin $10. Tapi kalau saya naik masuknya 0,5 ya jangan pitnya jangan sama gitu ya, agak dikurangin gigi. Sama kayak kita dagang, beli satu harga 10.000, kalau beli 10 berapa?
ya kasih diskon lah, kan kayak gitu. Jadi prinsipnya memang benar-benar sama persis kalau mau diterapkan. Seperti itu sih. Nah, kalau buat pemula nih gimana nih Pak Ade nih, kan saya bingung. Waduh, dengar ceritanya investing ternyata ya susah, harus menemukan kalau di saham ya, kalau harus menemukan saham yang bakal berpotensi naik, kan itu butuh analisa gitu, butuh waktu, butuh belajar juga. Di trading pun ya gimana, harus menemukan belajar chartnya gitu ya, chart pattern segala macam, resistance support, sama-sama susahnya. Menurut Pak Ade gimana nih? Langsung coba gitu Pak? Iya. Oh jangan. Gimana? Tetap kita harus belajar. Memang yang namanya cari duit itu kan memang susahnya minta ampun ya. Jadi saya terus terang aja, nggak ada yang gampang di sini. Yang gampang itu mulutnya influencer aja. Biar kita nggak terlalu high ekspektasi kan ya. Iya. Saya tetap percaya kepada perkataan orang zaman dulu. Yang namanya cari duit itu pasti berkeringat, susah. Ya. Sementara kalau kita mau ngabisin ya gampangnya minta ampun. Saya paling jago kalau ngabisin duit, tapi kalau mendapatkan duit pun ya agak mikir-mikir gitu. Ya nggak ada kata lain, lagi kalau ingin kita make money, kita ingin hidup enak ya kita harus berjuang. Salah satunya lewat mana? Belajar. Nah kalau mau belajar ya teman-teman kan sekarang sudah enak kalau zaman sekarang itu ya, ada Google, ada IG mungkin mindset duit itu juga sempat share trading, terus di YouTube kan juga banyak. Simple aja, mungkin kita bisa pelajari technical analysis, itu cukup membantu kalau dari saya pribadi. Nah kalau nanti investing sambil berjalannya waktu kita bisa belajar laporan keuangan, kita belajar baca sentimen pasar, tapi hanya dengan chat udah cukup membantu kok. Kalau sekedar kita bisa make money dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, kayak gitu sih Pak. Jadi ada ininya ya, strateginya sendiri-sendiri ya untuk jangka pendek. Betul. Menengah jangka panjang perlakuannya seperti ya kayak di instrumen, kalau mau reksadana pilih yang mana gitu ya. Simpelnya kan gitu ya. Kalau Pak Ade ini lebih ke saham ya Pak ya? Gimana? Iya. Lebih ke saham ya berarti ya. Sering bergaulnya ya. Ya, saya porsi gedenya memang di saham. Di forex pun juga ada, di saham, di obligasi, di mutual fund. Saya tetap diversifikasi. Jadi nanti cuannya forex masukkan ke saham, saham nanti dimasukkan ke obligasi atau reksadana gitu biasanya. Supaya portfolio kita tumbuh. Kalau sementara banyak sekali teman-teman kita ngomong ya cuan, tapi kan urusannya kan bukan hari ini aja, tapi kan untuk besok, bulan depan, bahkan masa depan kita gitu kan.